Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Offering C 2023 dari mata kuliah Pendidikan Sains Teknologi Engineering Art and Mathematics yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nindya Faiza Fitriati, dan saya Indri Yulia Maharani, dan saya Ratu Pranasya Tatiana, dan saya Susmila Latul Fadlia. Pendidikan merupakan awal dari segala kemajuan, namun proses pembelajaran saat ini harus banyak menuntut informasi yang verbal. Pendidikan yang efektif merupakan pendidikan yang berkaitan dengan teoritis dan pengalaman di dunia nyata, seperti halnya pada sains dan matematika dengan materi probabilitas. Oleh karena itu, kami harus menciptakan sebuah alat peraga yang inovatif seperti halnya EduKit. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis kami dalam merencanakan pembuatan EduKit. Kami tidak hanya bertujuan untuk membuat produk secara fisik saja, tetapi produk yang secara strategis dapat menurunkan tingkat kesulitan materi bahan ajar siswa. Dan juga produk ini dapat meningkatkan keterlibatan atau engagement siswa. Dalam EduKit ini, kami ingin mengubah paradigma belajar siswa yang awalnya selalu menghafal menjadi bereksperimen. Dalam konteks spesifik proyek ini, kami ingin menciptakan model pembelajaran yang dapat memvisualisasikan data dan juga mekanisme yang tidak dapat terlihat seperti contohnya genetika, sehingga siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan konsep pembelajaran yang sedang dipelajari. Rancangan EduKit dan kami kembangkan telah terstruktur secara sistematis, di mana kami memulai dari identifikasi masalah kontekstual, di mana kami mencari tahu kebutuhan atau permasalahan apa yang terjadi di sekolah mitra. Kemudian kami merencanakan solusi, yakni membuat EduKit yang berbasis sains dengan menggabungkan konsep biologi, kemudian mekanika dengan desain visual estetik yang menggunakan teknologi. Dari sini, langkah yang kami ambil secara detail telah kami susun secara sistematis untuk mengembangkan EduKit yang dapat menjadi solusi dari permasalahan di sekolah kita. Dengan filosofi dan perencanaan yang matang ini, kami membagi proyek menjadi 3 langkah aksi yang jelas. Fase pertama yaitu asesmen dan konseptualisasi, kemudian ada fase kedua yaitu desain dan produksi prototipe fungsional, dan yang terakhir atau fase ketiga yaitu ada uji coba lapangan dan evaluasi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa EduKit yang kami hasilkan benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata dan juga memiliki validasi fungsional yang tinggi. Oleh karena itu, sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, kami memilih mitra Sekolah SMPN 5 Malang. Alasan kami memilih SMP Negeri 5 Kota Malang ini yaitu karena kualitas pendidikannya yang unggul. Kami mendapat informasi bahwa sekolah ini tidak hanya menekankan kemampuan akademisnya saja, tetapi juga mengembangkan kreativitas, karakter, dan kepedulian sosial, serta selalu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga berani berpendapat. Jadi, alasan kami memilih SMP Negeri 5 ini tidak hanya tempat untuk kami belajar, tapi juga kami ingin melihat bagaimana sekolah tersebut melakukan proses pembelajaran. Sebuah EduKit yang baik tidak lahir dari ruang kosong, namun EduKit nantinya dapat menjadi kebutuhan kelas sebagai bahan ajar. Kami sadar bahwa tugas penulisan siswa dan PowerPoint saja tidak akan cukup untuk siswa dalam memahami materi. Di sini, kami harus melihat dan mendengar secara langsung apa yang dialami siswa dan guru mitra dari sekolah yang kami pilih, yakni SMPN 5 Kota Malang. Inilah yang mendorong kami segera memulai perjalanan kelompok ke SMPN 5 Kota Malang, yang dimana akan menjadi sebuah misi untuk menjadi titik balik kami dalam membuat inovasi EduKit. Perjalanan kelompok kami dimulai dari Universitas Negeri Malang menuju jantung Kota Malang, yang dimana letaknya di tengah Kota Malang. Selanjutnya, sekolah mitra yang kami observasi adalah SMPN 5 Kota Malang. Observasi ini bertujuan untuk menguji teori kami dengan pengalaman dunia nyata dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, kami tiba di lokasi dan disambut oleh pihak sekolah dengan menyerahkan sebuah surat pengantar kepada staf tata usaha. Kemudian, setelah itu kami menyelesaikan proses administrasi dan perizinan terkait
wawancara dan observasi kepada guru IPA. Lalu kami melakukan misi pertama kami, yakni wawancara kepada guru IPA terkait permasalahan nyata yang terjadi di SMPN 5 Kota Malang. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan guru IPA SMPN 5 Kota Malang, di sini kami mendapatkan permasalahan nyata, yakni tentang kurangnya pemahaman siswa tentang materi IPA. Materi IPA sendiri yang dimaksud adalah tentang pewarisan sifat. Siswa di sini masih bingung tentang konsep secara general dari pewarisan sifat. Oleh karena itu, pihak guru masih kebingungan mencari solusi dalam hal ini. Siswa akhirnya menjadi kurangnya motivasi belajar, akhirnya menyebabkan turunnya nilai hasil belajar. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 Offering C menciptakan sebuah inovasi baru tentang sebuah edukit, yakni Biogacha Heredity Monohybrid. Biogacha Heredity Monohybrid ini merupakan sebuah alat peraga mesin gacha yang dimana untuk mengetahui sifat genotip dan fenotip sebuah pewarisan sifat manusia untuk memudahkan siswa memahami tentang pewarisan sifat. Saat ini, progres edukit kami telah sampai di tahap proses coding dan uji coba sensor, di mana kami menggunakan sensor warna dan kamera untuk menangkap warna alel dan keterangan sifat yang keluar dari mesin edukit. Nantinya, hasil yang keluar dari mesin edukit, keterangannya akan muncul di layar LCD dan terhubung langsung oleh web pengerjaan siswa. Kemudian, kami juga telah merencanakan pembelian bahan baku lain yang menjadi struktur produk edukit kami meliputi akrilik, baut, bola, pemutar bola, wadah bola, dan tempat bola yang telah keluar. Sebelum itu, kami juga telah melakukan kuliah praktisi coding untuk menambah wawasan kami terkait pengerjaan coding dan pembuatan web pengerjaan siswa. Kami juga telah membeli beberapa alat penunjang pengkodingan kami meliputi breadboard, kabel jumper, ESP32, dan sensor warna. Pendidikan merupakan perjalanan seumur hidup yang takkan pernah berakhir. Mari kita terus belajar. Tumbuh dan berkembang bersama. Untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Sekian dari cerita setengah perjalanan edukit kami dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa pada progres berikutnya. Bye-bye.